Bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang layak untuk kami percayai. Seperti gunung yang kokoh kuat, kami bisa bersandar padamu tanpa takut jatuh. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu ya Tuhan. Kami sering lupa, kami sering berubah karena keadaan sekeliling mengancam kami. Tapi Engkau tidak pernah berubah sepanjang segala zaman. Engkau layak dipercayai ya Tuhan. Dan kami mau terus belajar percaya kepadamu. Walaupun kami terus berubah. Kami bisa sakit, kami bisa menjadi tua, kami bisa menjadi lemah. Tetapi biarkan kepercayaan kami kepadamu tidak berubah oleh perubahan zaman sekalipun, oleh perubahan apapun di dalam dunia ini yang semakin kacau oleh karena dosa. Jangan biarkan percaya kami kepadamu berubah ya Tuhan. Sebaliknya biarlah percaya kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Bahkan ketika dosa itu mau menjatuhkan kami, dengan mengenal dosa Tuhan, biarlah kami semakin memahami betapa Engkau sangat layak untuk kami percayai. Buka hati kami pada saat ini agar kami mendengarkan firman-Mu yang tidak pernah berubah itu. Agar kami yang walaupun berubah tetap percaya kepadamu, beriman kepadamu, bergantung kepadamu, memegang kata-katamu itu sebagai pedoman, sebagai jalan di dalam kehidupan kami yang terus berubah ini. Berfirmanlah kepada kami, pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan semuanya ini. Biarlah kami semua semakin mengerti dan oleh karena itu mengasihi Engkau dengan hati yang semakin tulus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Matius pasal 5 ayat 4. Matius pasal 5 ayat 4. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa perhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Film The Curious Case of Benjamin Button dirilis tahun 2008. Ada yang pernah nonton? Ada ya? Kalau udah pernah nonton, udah cukup tua berarti umurnya. Enggak kidding ya, cuma kidding ya. Nah, film ini cukup menarik buat saya ya, karena film ini menceritakan kisah hidup dari Benjamin Button yang tidak normal ya. Orang pada umumnya lahir sebagai seorang bayi yang kulitnya mulus ya, dan terus umurnya menjadi tambah lalu menjadi tua. Tapi dia lahir sebagai seorang yang tua renta gitu ya, dengan badan yang keriput seperti orang yang sudah tua begitu ya, mengerut begitu. Dan orang tua yang melahirkannya itu sampai kaget dan tidak bisa menerimanya, lalu memberikannya kepada, kalau nggak salah, tempat penitipan panti asuhan kalau nggak salah, atau ke rumah para budak ya, kulit hitam. Lalu dia bertumbuh menjadi semakin besar begitu ya, dengan bertambahnya umur. Bukan bertambah umur ya, kalau kita melihat dari konteks pandangan normal kita, makin berkurangnya umur ya. Kenapa? Karena dia bertumbuh makin kecil. Ya, jadi dia bertumbuh, lahir sebagai seorang yang tua renta, lalu makin besar, makin muda. Dia mengalami kehidupan yang normal sebenarnya, dia berpacaran juga, menikah. Tapi kemudian ketika pasangannya menjadi tua, seperti normalnya kita, dia justru menjadi semakin kecil. Ya, semakin kecil, menjadi bayi, lalu dia meninggal sebagai seorang bayi. Itu cerita yang menarik sebenarnya. Tapi buat saya secara pribadi, film ini menggambarkan kisah hidup orang Kristen sebenarnya. Secara spiritual, sebagai seorang Kristen yang punya identitas di dalam Kristus, yang memang bertolak belakang dari kehidupan kita. Ya, kita bertumbuh bukan semakin besar secara spiritual, tapi semakin kecil secara spiritual. Kita bertumbuh bukan semakin tinggi, tapi semakin rendah.
Ya, di dalam kehidupan kita, hal itu harusnya menjadi hal yang normal sebagai orang Kristen. Yohanes Pembaptis waktu ia berbicara tentang Yesus, ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dia berkata begini, biarlah ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Seakan-akan Yohanes Pembaptis ini nggak ada ambisi untuk menjadi besar, menjadi terkenal dan semuanya, ya. Tapi itu dibandingkan dengan Tuhan Yesus, dia pikir hidupnya itu untuk membesarkan nama Tuhan Yesus sebagaimana adanya dia, dan dia itu biarlah semakin nggak signifikan. Gitu ya. Dan itu menjadi prinsip kehidupan orang Kristen sebenarnya. Untuk hidup, kita harus mati terlebih dahulu. Benar ya? Firman Tuhan mengatakan demikian ya. Untuk naik, kita harus turun. Tuhan Yesus turun menjadi kecil dan melakukan karyanya yang teragung buat kita semua. Bukan datang sebagai Allah yang maha kuasa, sebagaimana perkasa, sebagaimana yang didisplay oleh dunia ini ya, yang berkuasa itu. Enggak. Tuhan Yesus datang menjadi kecil sebagai seorang pelayan. Saya jadi teringat sebuah tagline iklan rokok tahun 90-an. How low can you go? Ada yang pernah tahu itu juga? Kalau ada yang tahu berarti umurnya sudah. How low can you go? Seberapa jauh engkau bisa turun ya? Itu iklan rokok, tapi sangat menarik sebenarnya. Ya. Nah demikian juga sebenarnya teman-teman, bacaan kita pada pagi hari ini bukanlah bacaan yang normal untuk dipahami dengan pikiran orang kebanyakan. Kita baca sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Iya, ya. Ini menarik ya. Sedikit observasi, secara singkat aja observasi dari ayat ini ya. 3 hal saya dapatkan dari observasi dari ayat ini. 1, untuk berbahagia, duka cita menjadi pengalaman yang sentral. Harus melewati duka cita dulu untuk berbahagia. Ini observasi pertama ya. Untuk berbahagia, seorang itu harus mengalami duka cita terlebih dahulu. Yang kedua, observasi yang kedua, kebahagiaan kita tergantung kepada penghiburan dari orang lain. Itu kata dihibur itu kan pasif ya. Jadi ada yang menghibur kita dihibur gitu ya. Setelah melalui penderitaan, setelah melalui duka cita, orang akan menghibur kita. Itu berarti observasi yang ketiga, kita tidak dapat menghibur diri kita sendiri. Jadi hibur itu alien. Penghiburan itu datangnya dari luar kita, alien dari diri, bukan dari dalam diri kita. Kita tidak mampu menghibur diri kita ketika kita melewati duka cita itu. Ini menarik sekali. Kenapa? Paling tidak 3 hal ini ya, bahagia itu harus melewati duka cita, penghiburan itu bukan dari diri kita, oleh karena itu kita nggak bisa menghibur diri kita sendiri. Paling nggak 3 hal ini, kalau kita mau membacanya dengan kacamata dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka ini satu kebahagiaan yang tidak pernah diajarkan di dalam dunia ini sebenarnya. Benar ya? Agak berbeda. Kenapa? Karena kebahagiaan yang mau kita raih, yang diajarkan di mana-mana di dalam dunia ini, itu harus kita kejar, kita raih, dan harus dapat approve dari orang lain. Ya kan? Dengan apa? Kesuksesan. Kata sukses itu mengasumsikan engkau mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, karena engkau mendapatkan posisi, engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan, ya. Sekolah sudah tinggi misalnya, dapat pekerjaan yang bagus, gaji yang bagus, menikah dengan orang yang baik, keluarga yang bahagia, sukses. Dan engkau diasumsikan berbahagia oleh karena itu. Jadi sangat bersifat self-center sebenarnya. Walaupun sebenarnya kebahagiaan itu pun kita dapat dari barang-barang kita, ya, dari relasi kita dengan sesama manusia yang lain. Ya, tapi yang jelas di situ dikatakan bahwa ini kebahagiaan yang ditawarkan atau diajarkan oleh dunia ini harus kita cari, harus kita kejar untuk bisa mendapatkan itu. Jadi berpusat pada kekuatan diri. Kalau engkau enggak kuat, engkau enggak bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Kalau dunia tidak mengakui itu, belum selesai pengejaranmu. Benar ya? Kalau belum sesuai dengan iklan-iklan di TV mungkin, belum selesai pengejaranmu. Kayaknya nggak puas, harus dapat lagi.
apa yang sudah ditentukan seperti itu. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita kebahagiaan itu bukan seperti itu. Dia harus melalui penderitaan, lalu ada orang lain akan menghibur engkau, dan di situ engkau akan mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena itu ayat ini secara khusus sebenarnya memanggil kita kepada transformasi wawasan pertama. Pandangan kita bagaimana berbahagia itu, bagaimana kita bisa berbahagia. Harus ada perubahan wawasan, worldview kita. Lalu kemudian dari wawasan itu, perubahan hidup dan kebiasaan-kebiasaan. Bagaimana kita meraih dan mengartikan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan karena duka cita menjadi sentral dari ayat kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, maka pertama kali kita akan melihat dulu duka cita itu apa gitu ya. Duka cita, apakah duka cita itu? Duka cita itu bisa diartikan sebagai pengungkapan rasa cinta, rasa sayang kepada orang yang kita kasihi. Menarik ya sebenarnya ya. Duka cita menunjukkan kedalaman dan kedekatan serta pengaruh dari relasi kasih dengan orang lain. Yesus, ya Yohanes menulis, Yesus berduka menangis ketika Lazarus meninggal. Lalu orang-orang Yahudi yang melihat dia berkata begini, lihatlah betapa kasih Yesus kepada Lazarus. Ya. Jadi duka cita Yesus terhadap Lazarus diukur sebagai mendisplay tentang cinta Yesus kepada Lazarus. Jadi semakin kuat cinta kita, semakin dalam duka cita kita terhadap kekasih kita yang meninggal atau yang menderita, yang mengalami musibah. Semakin kuat cinta kita, semakin dalam duka cita kita. Jika kita ke rumah duka, saya yakin kita pernah ke rumah duka ya. Dan di sana kita melihat banyak orang yang menyatakan cintanya melalui duka cita mereka kepada saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kasih yang meninggal. Ya. Yang tidak berduka cita berarti tidak menghormati atau tidak mengasihi atau kurang mengasihi. Ya. Bolehlah kita katakan demikian ya. Jadi di sini duka cita menunjukkan itu. Di dalam Alkitab, Ayub, ya kitab Ayub kita tahu semua ya, Ayub berduka cita. Ya, dia mengoyak jubahnya, itu tanda duka cita ya. Mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Kenapa? Karena anak-anaknya sudah tiada lagi. Karena dia mengalami musibah. Ya, kehidupannya penuh dengan penderitaan. Karena harta bendanya juga diambil. Nah teman-teman Ayub ketika datang dan mau berbelasungkawa dan ikut merasakan perasaan Ayub gitu ya. Mereka juga datang dan berduka bersama dengan Ayub. Mereka juga mengoyakkan jubah mereka, ya menaruh abu di kepala, itu tanda. Kalau dalam Alkitab itu tanda bahwa mereka berduka bersama-sama. Dan selama seminggu mereka nggak ngomong apa-apa gitu. Cukup menemani Ayub karena begitu dalam duka cita yang dialami oleh Ayub dan mereka merasakannya. Jadi duka cita, walaupun ini adalah perasaan yang negatif, tapi menunjukkan satu pengalaman yang sangat-sangat esensial dalam kehidupan kita, yaitu cinta, gitu ya. Jadi kalau kita pernah mengalami cinta, siap kita akan mengalami duka cita juga. Jadi duka cita itu menunjukkan bahwa kita pernah mengalami cinta. Duka cita bisa menjadi alat ukur dari cinta kita kepada orang lain. Nah, duka cita ini juga ada di dalam kehidupan rohani kita. Ya, tadi beberapa lagu cukup mengungkapkan itu ya. Beberapa ayat ini mungkin kita bisa buka sama-sama. Yakobus pasal 4 ayat 9, kita buka dulu. Yakobus pasal 4 ayat 9. Yakobus 4 ayat 9, dia ngomong tentang dosa ya. Sadari kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Welling yaitu, hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Yakobus ini ngomong tentang dosa. Kamu sadari dosamu dan dia bilang sadari kemalanganmu karena dosa. Ya. Dan kata yang sama dipakai di situ, berduka cita. 1 Korintus pasal 5 ayat 2, enggak usah dibuka, saya bacakan. Sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita. Ya, dan ini juga ngomong tentang dosa. 2 Korintus pasal 12 ayat 21. Nah, ini boleh kita buka sama-sama. 2 Korintus pasal 12 ayat 21. 2 Korintus pasal 12 ayat 21. Paulus menulis begini.
Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu dan aku akan bersedih. Pakai kata duka cita juga yang ada di dalam kitab Matius tadi. Berduka cita, bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan. Jadi kata yang sama dipakai di dalam hal ini. Duka cita karena jatuh dalam dosa bisa menjadi ukuran cinta kita kepada Tuhan. Jika kasih kita kepada Tuhan nyata, maka duka cita kepada dosa-dosa nyata. Nah, dalam proses pertobatan kita, ya, conversion, pertobatan kita pertama-tama, duka cita karena dosa-dosa itu adalah tanda pertobatan yang sejati. Harus ada, nggak boleh nggak ada. Kalau kita bilang saya udah percaya kepada Kristus, engkau sudah melewati duka cita karena dosa-dosamu. Karena Roh Kudus, Yohanes menulis, akan menginsafkan kamu akan dosa-dosamu. Jadi ketika kita berduka karena dosa-dosa kita, itu tandanya Roh Kudus bekerja menginsafkan kita. Ya, menyatakan, jadi sadar, jadi tahu bahwa kita ini orang berdosa. Lalu kita menangisi dosa-dosa kita itu. Pertobatan pertobatan itu kita diubahkan menjadi seorang yang kudus. Dan yang menariknya kita menjadi orang kudus melalui kesadaran akan dosa. Itu yang pertama. Lalu kemudian, kedua, kita hidup menjadi orang kudus melalui kesadaran akan dosa terus menerus. Nah, kita akan lihat itu sebenarnya melalui duka cita. Nah, di dalam pertobatan sebenarnya ada beberapa elemen. Yang pertama, elemen pertama menyadari dosa. Menyadari dosa kita. Nah, menyadari dosa ini bukanlah dibuat oleh manusia. Ini wahyu. Tuhan yang membuat kita menyadari dosa kita. Tidak ada satu manusia pun yang menyadari dosanya dan menangisi dosanya lalu mencari Tuhan. Kecuali Tuhan sendiri beranugerah kepadanya sehingga dia kemudian tahu akan dosa-dosanya. Ya. Tadi Roh Kudus ya bekerja untuk menginsafkan, menyadarkan, membuka mata kita bahwa kita orang berdosa. Jadi ini pekerjaan supranatural. Ya, bukan natural. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, lahir baru kita katakan, bertobat, itu pekerjaan supranatural. Jadi setelah kita bertobat, ketika kita bertobat dan setelah kita sedang menjalani kehidupan yang supranatural, bukan natural. Ini yang perlu kita ingat baik-baik. Supaya kita berhati-hati ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kok saya masih hidup seperti orang biasa saja, worldview nggak berubah dan semuanya gitu. Tapi sebenarnya titik mula dari kehidupan kita supranatural. Makanya kemudian perjalanannya itu bagaikan melawan arus air ya. Arus air jalannya ke kanan, kita jalannya ke kiri. Karena memang orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu adalah musuh Tuhan. Jadi pasti dia bertolak belakang dengan Tuhan. Nah, pada tahap awal ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kesadaran kita akan dosa bisa terjadi karena kita mendengarkan firman Tuhan di mana saja, ya. Bisa terjadi di mana saja. Biasanya kita buat KKR, mendengarkan firman Tuhan lalu ada yang kemudian menyadari dan bertobat. Tapi itu bisa terjadi di mana saja ya. Setelah entah kita mendengarkan firman Tuhan di mana gitu ya. Entah itu dengarnya cuma satu menit, entahnya karena ini pekerjaan ilahi gitu kan. Jadi bisa terjadi di mana saja ketika kita pertama kali bertobat. Bisa terjadi di kamar, di mana saja. Tapi itu dipicu oleh kesadaran bahwa kita orang berdosa dan ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita. Sebuah ilustrasi, seorang anak remaja pernah cerita kepada saya dulu ya. Dia pernah cerita kepada saya saat dia mengalami pertobatan pertama kali, ya lahir baru itu ya. Nah, waktu itu dia pergi ke gereja dengan motif yang sangat duniawi. Karena cewek yang dia incar ke sono gitu ya. Jadi dia juga ke sono gitu. Tapi somehow ya dia ke gereja ya dengar firman Tuhan lah gitu ya. Dan ajaibnya firman Tuhan pada hari itu membangkitkan ya atau memberikan dia anugerah dari Tuhan.
Lewat firman Tuhan pada hari itu, dia jadi teringat, ternyata selama ini Tuhan itu mengasihi saya. Yang selama ini dia tidak sadari gitu. Bahwa semua kejadian hidupnya itu karena pemeliharaan dan pimpinan Tuhan. Dan itu yang membuat dia sangat terharu, lalu merasakan ketidaklayakan di dalam hatinya. I'm not worthy gitu. Engkau sangat baik, tapi saya tidak menyadari engkau baik dan aku hidup recklessly gitu. Sembarangan aja hidupnya. Dan itu membuat dia menyadari dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya. Ya, lalu kemudian dia menangis. Itu terjadi di gereja. Tapi kalau dalam Alkitab kita baca satu cerita tentang anak yang hilang. Ya, dia menyadari keadaannya yang berdosa di mana? Di kandang babi, ya kan? Iya, dia di sana ketika dia lapar, dia nggak ada yang tolong dia, teman-teman meninggalkan dia semua, dia sendirian. Ketika dia sendiri, dia ingat, waduh, papa saya ya berlimpah hartanya. Kalau saya jadi pembantunya saja, saya nggak akan seperti ini. Jadi dia menyadari keadaannya yang kotor, yang berdosa. Lalu dia mau kembali ke papanya. Di mana? Ya di sono gitu. Dan itu bisa terjadi di mana saja. Tetapi yang men-trigger itu adalah kesadaran. Ada orang yang begitu mengasihi saya, tapi saya selama ini tidak menghiraukannya. Jadi ada tenaga yang positif, tanda kutip ya. Ada kasih Allah yang di-reveal kepada kita. Lalu kita tanggapin dengan sebuah penyesalan karena kita tidak merasa layak. Dosa-dosa kita. Di sana kekerasan hati kita, kesombongan hati kita, keangkuhan hati kita dihancurkan. Dihancurkan sama sekali. Kita remuk redam. Ya bahasa Alkitabnya, hatiku remuk redam ya Tuhan. Lalu kemudian dia berduka. Nah itu masuk ke bagian yang kedua. Duka cita karena dosa. Karena sudah menyia-nyiakan kasih Tuhan. Menurut Thomas Watson, seorang Puritan, dia mengatakan begini. Mengalami kedukaan karena dosa ini bagaikan jiwa yang sedang disalibkan. Seperti merasakan paku dari salib menusuk jiwanya. Pertobatan tanpa kedukaan sama seperti seorang wanita yang melahirkan tanpa mengalami sakit bersalin. Jadi sakitnya itu real. Sakit di dalam hatinya itu real. Ya. Dan itu membuat kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri, sama keinginan-keinginan kita. Perkembangannya ke arah sana ntar. Sampai kita bilang, apa yang aku inginkan sebenarnya sekarang aku udah terima gitu. Aku udah dapatkan. Dan itu sangat meyakinkan diri kita. Sehingga kita nggak bisa percaya sama diri kita kecuali kepada apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tangisan ini satu ya menyadarkan kita bahwa kita sudah menyia-nyiakan hidup kita. Ya. Kita berduka karena kita sadar, aduh selama ini saya sudah sia-siakan hidup saya. Saya tidak layak nih mendapatkan anugerah dari. Saya tidak layak mendapatkan cinta yang sebesar. Tapi cinta itu dinyatakan pada kita ya. Cinta Tuhan itu real dan perasaan kita itu menyesal dan karena sudah menyanyiakan itu real ya. Jadi waktu itu hati itu rasanya tertusuk-tusuk banget. Karena penyesalan yang begitu sungguh-sungguh sebenarnya. Gitu ya. John Piper itu menceritakan dalam bukunya Don't Waste Your Life halaman pertama ya. Dia tulis, papanya itu evangelis gitu ya, suka berkhotbah kemana-mana. Lalu dia bercerita di situ ada satu cita yang sangat mengena di hatinya gitu dan tidak pernah ia lupa. Cerita apa? Tentang seorang tua katanya yang mengeraskan hatinya nggak mau bertobat. Gerejanya berdoa terus untuk dia, tapi dia nggak mau ke gereja. Tapi satu waktu dia tiba-tiba datang ke gereja di masa tuanya, waktu papanya berkhotbah. Nah selesai papanya berkhotbah, orang tua itu datang, duduk di samping papanya. Orang-orang menyanyikan lagu penutup, lalu keluar, dia di samping papanya menangis, memukul dadanya. Dan dia bilang, I've wasted. Saya sudah menyia-nyiakan hidup saya sudah apa yang ditunjukkan oleh bapak itu kepada papanya dan disaksikan oleh John Piper, itu begitu mengena di hatinya. Penyesalan itu begitu nyata begitu ya. Sehingga peristiwa itu diingat terus sama John Piper.
Dan saya bayangkan berarti penyesalannya luar biasa sekali gitu ya. Bahwa dia sudah menyia-nyiakan hidup sedemikian lama dan sekarang baru dia sadar bahwa selama ini ternyata Tuhan mengasihi dia dan memberikan semua yang dia butuhkan sebenarnya untuk hidup buat Tuhan. Tetapi dia nggak peduli. Penyesalannya itu ya. Sia-sia saya sudah menggunakan waktu saya untuk hal yang sia-sia. Saya menggunakan uang saya untuk hal yang sia-sia. Saya menggunakan talenta saya untuk hal yang sia-sia. Semua jadi sia-sia. Penyesalannya itu membuat dia menangis. Duka cita ini juga menunjukkan bahwa kita udah berkhianat gitu kepada Tuhan. Berkhianat kepada orang yang selama ini sudah sayang sama kita. Ya. Mungkin contohnya itu kayak kalau kita baca di dalam kitab Hosea, Gomer Hosea. Ya. Ini saya buat aja ceritanya. Kan Hosea itu mengasihi Gomer istrinya. Ya benar ya. Mengasihi sampai segala-galanya gitu. Dan Gomer tidak pernah membalas cintanya. Karena Gomer terus mengkhianati dan melacurkan dirinya gitu. Tapi Hosea tidak pernah berhenti. Relentlessly terus mengasihi gitu. Sampai satu titik ya. Gomer itu kemudian menyadari. Ternyata semua orang mengkhianati saya ya, dia mengejar cinta yang lain kan ceritanya, Gomer cinta yang lain, tapi orang itu meninggalkan dia cari lagi cinta yang lain, terus begitu ya. Tapi satu titik dia menyadari ternyata ada Hosea yang terus mengasihi dia kemanapun dia pergi. Kesadarannya ini gitu loh, kesadarannya ternyata ada seorang pribadi yang begitu mulia, yang begitu agung, begitu sabar, mengasihi saya, membuat dia itu remuk redam hatinya. Jadi kesadaran ya, ada yang mencintai dan kesadaran bahwa kita tidak layak karena dosa-dosa kita. Ini berpadu menjadi satu dan menciptakan hati yang remuk redam, hati yang berduka. Jadi tangisan itu, kedukaan itu menunjukkan bahwa kasih Allah sudah dinyatakan di dalam hati kita. Yesus menceritakan di dalam kitab Lukas ya, Yesus satu hari diundang oleh Simon orang Farisi untuk makan di rumahnya. Ya kan? Nah, waktu Yesus duduk di situ ternyata ada seorang wanita berdosa yang terkenal di daerah itu. Dia tahu Tuhan Yesus datang ke sana, dia ke sana juga gitu ya. Lalu dia datang, lalu duduk di bawah kaki Yesus, di belakang Yesus, lalu dia menangis terseduh-seduh di situ. Air matanya jatuh ke kaki Yesus, dia lap dengan rambutnya, lalu dia tuangkan minyak wangi. Simon tahu ya, orang Farisi tahu ya, kalau Yesus itu seorang nabi, nggak boleh dia bersentuhan dengan orang berdosa jadi najis. Why? Yesus melakukan itu. Najis dong. Tapi Tuhan Yesus menceritakan sebuah cerita tentang utang ya. Utang hamba yang demikian besarnya tapi diampuni. Lalu dia tanya, hamba yang utangnya lebih besar atau hamba yang utangnya lebih kecil yang mendapatkan cinta paling besar? Lalu Simon itu bilang, yang paling besar dong. Kalau hutang yang lebih besar itu diampuni ya tentu dia yang lebih dikasih daripada yang hutangnya lebih kecil gitu. Dan Tuhan Yesus bilang, wanita ini, dia merasakan kasih yang luar biasa karena hutangnya yang besar yang tidak bisa dia tanggung sendiri, sudah diampuni. Dia sudah merasakan cinta yang besar itu, makanya dia bersikap begini, dia berlaku begini. Jadi ketika kita berduka sebenarnya atas dosa-dosa kita, itu tandanya kita sudah mengalami cinta yang terbesar di dalam alam semesta ini. Jadi berduka karena dosa itu penting sekali. Artinya hutang kita yang tidak bisa kita bayar sampai selama-lamanya itu udah dihapuskan oleh Tuhan, dosa-dosa kita itu. Dan cinta itu sebagai gantinya. Dan itulah makanya kita berduka dalam hidup kita. Ya, jadi ini cukup jelas, ini pengalaman yang real ya dalam kehidupan kita. Lalu setelah kita mengalami kedukaan, lalu kita mengaku secara sukarela loh ya, bukan paksaan. Ya, jadi sebenarnya ketika kita mengaku dosa setiap ibadah itu sukarela ya, bukan paksaan karena ada dalam tata ibadah. Kelihatannya paksaan, tapi dari dalam hati kita itu sukarela. Karena sadar ya akan kasih Allah yang besar dan kedosaan kita. Lalu kita mengaku dosa, lalu kita ambil komitmen untuk hidup baru. Menolak dosa. Tadi ada lagunya ya, saya senang sekali liriknya ya. No kompromi, nggak mau kompromi lagi loh. Hanya firman-Mu saja yang menuntun hidup saya. Ini kira-kira elemen dalam pertobatan.
Pertama kali ketika kita masuk dalam Kristus, masuk dalam Kristenan, pertama kali ketika kita bertobat, beriman, ini yang terjadi gitu ya. Nah, pengalaman ini kemudian mengubah hidup kita sebenarnya. Mengubah. Paling tidak mengubah apa? Kita yang tidak suka hal-hal rohani menjadi suka hal-hal rohani. Kita suka ke gereja, kita suka mendengarkan firman Tuhan, kita suka melayani. Basically kita berubah dan hal-hal rohani itu menjadi sangat real buat kita. Lalu kita mulai ke gereja. Lalu kita mulai melakukan kegiatan rohani. Kita nggak bisa menolaknya, pasti itu terjadi gitu. Ya. Kemudian pengalaman pertobatan ini akan selalu terulang, ya. Kemudian dalam kehidupan kita pengalaman pertobatan ini akan terus berulang. Nah, ini yang disebut dengan proses pengudusan. Tadi pertobatan justifikasi, yang sekarang pertobatan yang berulang-ulang itu disebut dengan proses sanctification, pengudusan. Prosesnya sama, kedukaannya sama, gitu ya. Menunjukkan betapa dalamnya dosa kita, betapa butanya hati kita, dan perlu waktu. Dan itu akan terjadi seumur hidup kita. Urutannya sama gitu ya. Selalu mulai dari dengan kesadaran, lalu kemudian kita tangisi dosa kita mengaku dosa kita, lalu kita ambil komitmen untuk menolak dosa dan memeluk firman Tuhan, Yesus Kristus. Jadi proses pengudusan ini menjadi serupa Kristus kita bilang. Jadi untuk menjadi serupa dengan Kristus kita harus mengenal siapa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus kita harus mengenal siapa? Yesus. Nomor 1, kita harus mengenal diri kita dulu. Who are you? Dan kasih Tuhan itu mereveal bahwa kita orang berdosa. Kita harus mengenal bahwa kita orang berdosa. Orang berdosa, nyata dosanya gitu ya. Dan kita harus terus menyadari itu. Kita tahu kita orang berdosa. Hanya dengan menyadari kita orang berdosa dengan dosa-dosa yang nyata dan spesifik, pengudusan itu baru berjalan gitu. Proses sanctification itu baru berjalan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyadari siapa diri kita, maka kita tidak pernah akan bergantung kepada Tuhan. Gak akan. Kita selalu bergantung pada diri sendiri. Manusia kan pada kecenderungannya selalu begitu ya. I'm the strongest gitu. Selalu begitu. Dan oleh karena itu kesadaran akan dosa menghancur leburkan kepercayaan kita pada kekuatan manusia. Dan oleh karena itu mengangkat tangan untuk memanggil nama Tuhan. Dari engkaulah sumber kekuatanku, engkaulah sumber penghiburanku, engkaulah sumber kehidupanku. Jadi sangat esensi untuk mengenal siapa diri kita. Dan ini akan terjadi terus sampai kita meninggal. Terus sampai meninggal. Itu seperti kehidupan kayak ups and down dalam kehidupan kita lah. Tuhan nyatakan cintanya, kita aku nggak layak, terus saja begitu. Namun yang perlu dicatat dengan baik-baik adalah bahwa proses sanctification ini tidak terjadi dengan otomatis. Nggak otomatis ya, seperti yang pertama tadi, Allah menyatakan dirinya, lalu kemudian kita terima, lalu kemudian kita berubah gitu. Tapi yang kedua enggak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena anugerah itu sudah diberikan. Ya, tanahnya sudah ada gitu. Tanah yang subur sudah ada, Roh Kudus sudah ada. Nah, kita perlu berusaha. Apa yang kita usahakan? Ya usahakan untuk apa? Menyadari dosa-dosa kita itu. Menyadari dosa-dosa itu perlu usaha. Gitu ya. Karena itu enggak otomatis. Kenapa? Karena dosa itu sangat licin dan cerdik. Dosa itu selalu menyembunyikan dirinya. Tidak akan pernah terdeteksi tanpa pemikiran, tanpa perenungan. Gak akan mungkin. Jadi perlu usaha secara intentional. Kalau kita hidup di kota besar seperti Jakarta, kita sibuk setiap hari, no time untuk firman Tuhan. Besar kemungkinan dosa-dosa itu bersembunyi dengan nyamannya dan terus mempengaruhi hidup kita. Ya. Jadi proses ini bergantung sama pengetahuan kita akan dosa-dosa kita. Dan pengetahuan akan dosa-dosa kita itu sangat bergantung kepada apa? Sama firman Tuhan. Sangat bergantung kepada firman Tuhan. Sangat bergantung kepada firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, sebagai firman Tuhan loh ya.
bukan sebagai tips atau sebagai apalah ya yang bukan firman Tuhan ya. Atau apa misalnya rumusan kesuksesan dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi sebagai firman Tuhan, makanan jiwa. Kalau kita membaca firman Tuhan sebagai firman dari Allah yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi, maka firman itu akan menyatakan kekudusan Allah dan menyatakan kedosaan kita. Dan ini prosesnya bukan 1-2 kali, sepanjang hidup. Sepanjang hidup kita. Itu akan terjadi gitu. Jika kita tidak membaca firman Tuhan, jika kita tidak menjadi murid Tuhan Yesus, maka pengetahuan kita akan kekudusan Tuhan akan berhenti, maka pengetahuan kita akan dosa-dosa kita berhenti. Dan pengalaman kita akan kuasa supranatural Allah melalui pertobatan itu akan berhenti juga. Pengalaman rohani kita akan berhenti. Walaupun kita masih ke gereja, tidak ada pengalaman rohaninya. Karena pengalaman rohani hanya datang melalui pemahaman firman Tuhan yang membawa kita kepada dosa-dosa kita. Kita mungkin mengaku dosa, tapi yang kita akuin dosa itu aja, yang kelihatan aja. Ya. Kita tidak pernah mengecek kemauanku, keinginanku, dosa yang ada di dalam kemauan dan dosa. It's not going deeper gitu loh. Cuman ya yang biasa-biasa aja. Mengaku yang biasa, tapi tidak pernah mengecek ke dalam hati kita. Kenapa? Karena amunisinya kurang. Kita nggak punya firman Tuhan untuk mengorek hati kita. Jadi apa? Ya gitu-gitu aja. Jadi apa? Nggak ada perubahan hidup. Transformasi karakter nggak akan pernah berubah. Karena kita tidak pernah menyadari itu. Kenapa? Tidak di-trigger. Karena tidak ada firman Tuhan nggak pernah men-trigger itu. Kita nggak pernah baca firman Tuhan. Sehingga lama-lama, walaupun kita sudah lahir baru, kita menjadi orang Kristen duniawi. Orang Kristen duniawi. So sad. Makanya kemudian banyak orang yang antipati dengan gereja. Karena ada orang seperti ini. Oleh karena itu menjadi murid Kristus itu sangat menjadi sebuah keharusan. Supaya apa? Pengalaman akan kedukaan yang kemudian menjadi pengalaman rohani dengan Tuhan. Itu menjadi nyata. Kita ke gereja bukan just repetition gitu. Tapi emang ada pengalaman di sana. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita bukan bersyukur cuma hanya makanan, minuman, kesehatan. Enggak. Kita bersyukur apa? Pengorbanan Kristus itu nyata. Dan engkau bersyukur karena pengorbanan Kristus lebih daripada makanan yang kamu ada gitu. Kenapa? Karena dosamu itu real. Yang menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Jadi kalau ada pujian yang mengagungkan Kristus, engkau bisa terharu. Wah, besar sekali kasih Tuhan, tapi aku enggak layak. It's repeat again, gitu loh maksudnya. Kamu menyesali lagi, aduh iya aku udah berdosa nih. Karena waktu engkau menyanyi misalnya atau mendengarkan firman Tuhan, terdisplay lagi kamu merasakan betapa Tuhan mengasihi aku. Bukan melalui makan dan minuman, enggak, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. So beautiful sebenarnya. Ketika orang bilang beautiful Jesus gitu ya. Itu real itu, rasanya itu begitu di dalam kedukaan kita gitu. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hati kita itu merindukan Tuhan. Jangan sampai itu digantikan oleh kerinduan-kerinduan di dalam dunia ini. Makanan, minuman, posisi, good relationship dan lain sebagainya. Dan menggantikan kerinduan kita kepada Tuhan. No. Ketika dosa disadari, tangisan akan dosa disadari, cintamu kepada Tuhan bertambah, kerinduan kepada Tuhan ditambah. Kerinduan kepada dunia ini diganti dengan kerinduan kepada Tuhan. Karena dia yang real gitu. Dan itu hanya bisa dengan membaca firman Tuhan. Jadi aplikasinya baca firman Tuhan. Kalau kamu ingin mengalami pengalaman rohani yang supranatural, cinta Tuhan yang di atas natural, mulai baca firman Tuhan. Bangun kebiasaan itu. Sendirinya nanti engkau akan mengalami kedukaan akan dosa-dosamu. Sendirinya nanti engkau akan mengalami kasih Tuhan. Baca aja firman Tuhan dulu. Baca aja, nikmati sebagai firman Tuhan. Loh ya. Dan engkau akan mengalami itu. Sabarlah menunggu. Sebulan,
2 bulan, terus saja. Setahun engkau menoleh ke belakang, ada beberapa pengalaman yang engkau alami. Dan itu sungguh indah. Kita tundukkan kepala. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami selama ini terlalu menganggap enteng pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ampuni selama ini ya Tuhan kalau kami tidak menganggap proses pengudusan itu sebagai hal yang esensi dalam kehidupan kami. Kami lebih memikirkan pengalaman-pengalaman yang lain. Ampuni selama ini kalau kami menganggap mustahil menjadi seorang yang rendah hati. Ampuni kami Tuhan karena kami tidak tahu apa yang kami katakan. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau Engkau selama ini rasanya lebih kecil daripada pemimpin perusahaan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini Engkau rasanya lebih kecil daripada kemauan-kemauan kami akan kesuksesan. Ampuni kami selama ini tidak pernah menangisi dosa-dosa kami. Ampuni kami kalau kami menganggap remeh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sebagai hal yang tidak penting. Bahkan lebih penting dari tidak penting. Lebih penting uang, lebih penting prestasi, lebih penting yang lain daripada firman Tuhan. Kami menyia-nyiakan kasih-Mu yang ajaib. Kami sudah menyia-nyiakan waktu-waktu yang sudah Kau anugerahkan. Kami sudah menyia-nyiakan talenta, resource yang sudah Engkau berikan kepada kami hanya untuk kepentingan kami dan tidak ada hubungannya dengan Engkau Tuhan. Padahal Engkau memberikannya itu kepada kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Kami mau berjanji untuk hidup buat Tuhan. Tolong kami yang kurang percaya. Bantu kami yang kurang percaya. Bantu kami yang keras kepala. Bantu kami yang merasa tahu semuanya. Bantu kami ya Tuhan yang tidak bisa melihat kedalaman hati kami sendiri. Biarlah sinar kemuliaan kasih-Mu meruntuhkan keangkuhan diri kami. Biarlah sinar kemuliaan pengorbanan-Mu meruntuhkan kekerasan hati kami. Dan terimalah kami kembali sebagai seorang pribadi yang Engkau kasihi. Bentuk kami, jadikan kami. Bukan seperti dunia ini, tapi seperti Engkau. Dan beri kami keberanian untuk hidup sesuai dengan firman-Mu di dalam pergumulan-pergumulan kami. Kami mau mengingat Engkau senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.